Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diki Kaca Aluminium. Di video kali ini ada pertanyaan dari teman kita. Kita buka dulu aplikasi YouTube channel Diki Kaca Aluminium. Nah, jadi di sini kita cari di playlist supaya lebih mudah. Di lemari hias, lemari yang ini, lemari hias. Di video yang yang ini, lemari hias moncol. Nanti kita tunggu iklan dulu. Nah, di lemari hias moncol seperti ini. Pertanyaan dari teman kita Dorman. Bang, tanya untuk ukuran lemari hiasnya. Mohon. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan untuk ukuran lemari hias seperti ini. Tapi di sini ada perbedaan sedikit dari list, posisi list yang tadi listnya di bawah, tapi sekarang saya bikin listnya di tengah. Jadi untuk pembuatannya itu sama saja, tinggal teman-teman pindahkan list yang di tengah ke bawah. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan cara membuat lemari moncol hias seperti ini. Mulai dari ukuran, garis, letak keleman, serta cara merantai lemari moncol hias ini. Mungkin video ini terlalu panjang saya bikin, karena di sini saya mau jelaskan secara detail, karena untuk membuat lemari seperti ini saya rasa cukup rumit. Jadi akan saya jelaskan supaya teman-teman semua bisa mengerti dan paham. Untuk membuat lemari, saya yakin setiap toko pasti berbeda-beda caranya. Untuk cara saya sendiri, langsung saja kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya buat sket gambar ukuran lemari hias moncol. Nah, jadi terlebih dahulu saya mau jawab pertanyaan dari teman kita di video yang tadi. Ukuran lemari hias seperti ini, dan perbedaannya hanya di bagian list variasi. Yang saya buat sekarang posisinya di tengah, tapi yang ini sedikit ke bawah. Lanjut saya jelaskan untuk ukuran lemari hias yang ini. Kita mulai dari ukuran tiang. Tiang belakang 170,5, 4 buah, 1 2 3 4. Nah, jadi posisi tiang 4 buah ini tembus ke lantai. Nah, jadi untuk mencari ukuran tiang, teman-teman tinggal tambahkan ukuran bahan. Di sini saya pakai ambang yang berukuran 8,5 dan tambahkan seukuran kaca. Jadi ukuran kaca itu semeter 52,5 ditambah U setengah senti, jadi 153. 153 ditambah les, ditambah bahan dulu 2 cm, perlu 78, dan ditambah les 7 cm. Karena les keramik yang saya gunakan 7 cm. Langsung ke topi. Nah, jadi untuk ukuran ini sebenarnya bebas. Tinggal teman-teman sesuaikan saja. Selanjutnya untuk di bagian tiang di sudut ini, tiang depan, samping depan, yaitu 162 cm 8 buah, dan untuk lebar 80 cm di bagian samping kanan dan kiri 35 cm. Nah, jadi total seluruh 154 cm. 80 ditambah tiang 78 2 cm, kiri kanan 4 ditambah 35 jadi 154. Untuk di bagian samping 36 cm setengah. Selanjutnya untuk posisi les di bagian bawah ini, di video yang tadi berukuran saya ambil dari bawah, dari tiang di atas ambang 50 cm. 50 cm baru les keramik ini. Selanjutnya untuk lemari yang saya bikin ini, untuk pembuatannya hampir sama saja, cuma perbedaan hanya di les. Jadi untuk list yang saya buat ini itu di posisinya di tengah.
Untuk ukurannya sendiri sama saja, di bagian tiang 170,5 4 buah, kanan dan kiri, di belakang dan di tengah. Posisi di tengah di sini 1 dan 2. Selanjutnya 162 8 buah, 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi untuk tiang ini posisinya di atas ambang 6 buah, dan 2-nya lagi di bagian belakang 2 buah. Untuk ukuran panjang di sini saya buat ukuran jumbo, yaitu total seluruh 180 panjang seluruh, dan di bagian tengah ini 90 cm, kanan dan kiri 43 cm. Untuk lebar sama saja, dan posisi moncol di tengah ini 44 cm 44 dari dalam. Nah, jadi untuk ukuran yang saya buat ini itu memotongnya ukur dari dalam isi lemari. Selanjutnya untuk di bagian bahan, di bagian bawah les ini tinggal teman-teman nanti cari berapa jaraknya. Nah, jadi untuk di bagian sudut ini saya moncolkan 7,5 cm dari ujung bahan 7,5. Untuk potongan bahan ambang tambahan yaitu 5,5 cm. Selanjutnya untuk di bagian sudut les ini yaitu berukuran 7,5, ukur saja dari luar 7,5 cm seperti ini. Selanjutnya di bagian bawah. Nah, jadi untuk di bagian bawah ini saya menggunakan bahan ambang. Di bagian depan, samping, dan di belakang saya pakai hulu 7/8. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru belajar membuat, sebaiknya teman-teman pakai bahan ambang langsung dari depan ini ke belakang ini 44 cm, dan tinggal kurangi ukuran tiang yang di bagian ini tadi jadi 162 10 buah. Untuk 170,5 2 buah kalau teman-teman mau pakai ambang langsung ke belakang. Tapi di sini saya gunakan 7/8 saja di belakang. Untuk bahan tambahan di sini nanti pakai hulu banci. Jadi posisinya nanti untuk penahan keramik saya buat langsung panjang tembus ke samping kanan dan kiri. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk letak garis dan pemasangan spigot. Nah, jadi untuk pemasangan spigot di sini saya tidak perlihatkan cara pemasangannya, proses pemasangannya, karena kalau saya perlihatkan semua jadi video ini terlalu panjang. Jadi akan saya jelaskan saja. Kita mulai dari tiang belakang, kanan dan kiri. Untuk tiang di bagian belakang, kiri dan kanan, garisi dari bawah 8,5 atau mengikuti ukuran ambang. Jadi teman-teman ukur berapa ambang lalu kasih garis. Selanjutnya untuk rak ini cukup teman-teman bagikan isi dalam lemari dari ujung sampai ke ambang berapa, tinggal dibagi mau berapa rak yang mau dikasih. Kalau saya ini saya kasih dari sini 40 dan 40. Selanjutnya untuk di bagian atasnya ini saya kasih les keramik dengan ukuran 7 cm baru spigot. Ini untuk tiang belakang kiri dan kanan. Selanjutnya tiang belakang di bagian yang tengah. Nah, jadi tiang tengah di bagian belakang ada 2. Di bagian tengah ini cukup digarisi saja untuk pemasangan rak 40 dari bawah, 80 dan dikurang 5 mili karena nanti ada rak supaya sama dengan yang di depan 120.
Jadi untuk tiang belakang, tengah kosong, tidak ada spigot. Selanjutnya untuk di bagian tiang tengah di bagian dalam ini 2 buah kanan dan kiri. Nah, jadi posisi tiang yang tengah ini dari atas topi sampai ke lantai, tembus ke lantai. Nah, jadi posisi spigotnya seperti ini. Ini untuk di bagian moncol dan ini untuk di bagian samping. Moncol, samping. Dan untuk pembatas di tengah sama seperti pemasangan spigot yang di bawah untuk moncol dan ke samping. Dan di atasnya 7 cm untuk les keramik. Nah, jadi posisinya nanti seperti ini. Ini untuk di bagian sebelah kanan, ini untuk sebelah kiri. Les di samping kiri kanan dan les di samping kiri. Begitu juga ini les dan ini moncol ke tengah. Moncol ke tengah sebelah kiri. Dan di bawah nanti ambang kanan, ambang moncol, ambang kiri. Selanjutnya di bagian tiang depan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tiang di bagian ini untuk pemasangan kelemannya sama saja. Untuk garis sama seperti tadi, ukur dari bawah 40 karena ini nanti langsung naik ke ambang. 40, 80 dan 120. Selanjutnya untuk pemasangan spigot seperti ini, dan nanti posisinya itu ini untuk di bagian tengah les, dan di samping kiri kanan ini nanti untuk sudut bahan tambahan, dan di atasnya tinggal les keramik 7 cm. Setelah itu tiang depan di bagian samping, depan, samping, kanan dan kiri, cukup garis 80 cm untuk bahan tambahan sudut kanan dan kiri. Dan untuk di atas juga pakai les di bagian samping. Selanjutnya untuk di bagian belakang, atas dan bawah, panjang 180 cm. Ini untuk di bagian yang di atas dan ini di bawah. Jadi untuk di bagian atas ini sudah saya pasang siku untuk kaca untuk ke tiang bawah dan untuk ke sambungan di atas, di tengah, yang berukuran 43 cm. Garis, spigot, siku kaca sama kita ukur dari pinggir 43 cm. Keleman untuk yang tengah, belakang, dan untuk di sambungan moncol di atas. Dan untuk di bawah sama saja 43 dari ujung tiang tengah dan 43 dari samping tiang tengah. Selanjutnya untuk di bagian ambang bawah. Untuk ambang di bagian bawah saya pasang seperti ini, siku untuk keramik, siku setengah ratakan, tambahan bahan banci untuk penahan ambang. Nah, jadi ini yang berukuran 90 cm. Tinggal tambahkan keleman ukur dari samping 5,5, keleman kanan dan kiri. Selanjutnya untuk di bagian moncol samping ambang yang berukuran 5,5. Jadi posisinya nanti seperti ini, dan tambahkan
tiang kecil yang berukuran ambang. Ini 8,5, nanti seperti ini. Selanjutnya untuk di bagian kanan dan kiri siku setengah untuk keramik, dan ada penahan, dan ada tiang lagi spigot 5,5. Nah, jadi posisinya nanti seperti ini. Nanti ada tiang tengah yang langsung ke bawah. Dan untuk di bagian ambang samping, seperti ini. Cukup tambahkan bolo banci di tengah ambang, spigot dengan garis 5,5 untuk tiang, dan tiang tambahan 8,5 seperti ini. Dan sama juga di sebelah kiri. Seperti ini. Nah, jadi saya jelaskan secara detail supaya teman-teman lebih paham. Dan di sini nanti tiang tengah. Tinggal nanti di bagian belakang menyatu ke tiang belakang. Selanjutnya di bagian topi atas. Nah, jadi untuk di bagian topi atas ini kita ambil dari 78 keliling sampai ke topi. Untuk topi di bagian atas, di sini kita jelaskan dulu di bagian 78 90 dari dalam, yang di bagian depan. Nah, jadi untuk spigotnya seperti ini. Ini 7,5 dari ujung atau dari dalam, 5,5 garis baru spigot untuk ke tiang. Di sini sudah saya pasang siku untuk kaca di atas, untuk topi, hulu pop, dan siku untuk les keramik, sama dengan yang di sebelahnya. Selanjutnya untuk di bagian tengah, tengahnya seperti mana guys? Ini tengah ya. Iko. Nah, untuk di tengahnya nanti seperti ini, garis 7,5 keleman sebelah kanan atau kiri, dan di tiang yang berukuran 44 cm dari dalam, kanan dan kiri. Tinggal nanti setelah dirangkai baru pasang spigot untuk gorden. Selanjutnya untuk di bagian depan, kanan dan kiri, kanan dan kiri, kanan dan kiri, seperti ini. Ini udah kita gak dulu. Nah, ini udah. Nah, jadi seperti ini nanti ketemu di sini. Sama seperti tadi, 7,5. Selanjutnya untuk di bagian samping kanan dan kiri. Nah, jadi seperti ini nanti posisinya setelah nanti kita rangkai. Seperti ini. Tinggal di bagian belakang nanti kita pasang hulu 78 yang berukuran 180 cm. Balik. Nah, jadi tinggal nanti pasang ke sini. Samping, tiang belakang, tiang samping, tiang depan, sudut. Jadi itu keleman ini untuk ke tiang-tiang.
dan tiang belakang di tengah. Jadi kira-kira seperti inilah jadinya nanti. Selanjutnya untuk topi, tinggal teman-teman pasang sama seperti yang saya bikin tutorialnya kemarin untuk pembuatan topi profil. Sambungan moncol kanan dan kiri. Mana lagi? Ini mana ini? Ini di sini dan di bagian samping. Nah, jadi tinggal kita pasang di topi ini yang sudah kita pasang siku di atas. Nah, jadi untuk pemasangan siku ini terserah teman-teman mau dipasang nanti setelah dirangkai atau langsung dipasang. Selanjutnya untuk di bagian panjang, di bagian ini bawa les di tengah, di samping kanan dan kiri, dan di bagian samping sudah saya pasang siku untuk les keramik, untuk kaca, siku kaca. Ini untuk di bagian tengah dan ini untuk di bagian kanan dan kiri. Di bagian samping juga menggunakan les keramik. Selanjutnya untuk bahan tambahan di sudut seperti ini. Untuk bagian sudut kita pasang spigot seperti ini. Jadi ini ada yang dipasang spigot dan ada yang tidak dipasang. Nanti tinggal disatukan. Kita rangkai dulu di bagian sudut-sudut. Jadi untuk di sudut ini kita pasang spigot untuk gorden. Dan kita pasang siku setengah untuk les kaca. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk di bagian gorden dan ini nanti untuk di bagian les kaca, les variasi. Setelah kita rangkai semua, jadi ini ada 2, 4, 5, 6, 8. Nah, jadi ada 8 sudut bahan tambahan seperti ini. Dan pasang semua siku dan spigot. Jadi posisinya nanti seperti ini. Ini untuk di bagian gorden, les, dan ada lagi di bawahnya lagi seperti ini, gorden dan les kaca. Nah, jadi untuk pemasangan sudut ini boleh teman-teman pasang satu dan pasang gorden atas dan bawah, tapi untuk les kacanya nanti ukurannya jadi kurang. Ukuran panjang kaca itu jadi nggak cukup. Oleh karena itu, jadi saya pasang lagi supaya kaca sudut cermin itu pas. Selanjutnya di bagian topi atas. Nah, ini untuk di bagian di tengah. Dan yang ini untuk di kanan dan di kiri. Jadi tinggal sambung saja seperti ini. Setelah itu pasang di bagian belakang yang di atas tadi.
Setelah selesai, kita rangkai di bagian 78 seperti ini. Selanjutnya kita rangkai di bagian topi profil. Jadi kita pasang dulu bahan yang moncol di tengah, tambahan. Selanjutnya kanan dan kiri. Tinggal kita satukan. Setelah topi ini jadi, tinggal kita pasang di 7/8 atas. Jadi ini sudah ada siku untuk memasang topi. Setelah kita pasang topi di bagian atas, selanjutnya tinggal tambahkan spigot di bagian ujung ini untuk gorden. Setelah kita pasang semua spigot untuk gorden, selanjutnya kita rangkai di bagian ambang bawah. Untuk di bagian bawah kita pasang tiang tambahan yang berukuran ambang. Jadi kita pasang di bagian tengahnya dulu. Kita rakit di bagian kanan dan kiri. Setelah kita rangkai seperti ini untuk kanan dan kiri, dan ini di tengah. Nah, jadi ini untuk di bagian tiang tengah di bagian dalam. Jadi kita pasang bahan tambahan di sudut. Setelah itu kita pasang ke tiang
ke tengah, nanti ke tengah. Tiang di tengah, tiang tengah. Nah ini. Nah jadi untuk di tiang tengah ini, tiang tengah di bagian depan, ini tiang tengah di bagian depan di dalam. Jadi ini bagian depan sekali. Ini terus. Kita pasang bahan yang di tengah tadi. Ini pojok, ini bawah. Selanjutnya kita rangkai di bagian tiang kiri dan kanan. Nah, jadi kita pasang bahan tambahan sudut di bagian tiang kanan dan kiri. Nah, jadi untuk bagian tiang kanan dan kiri kita rangkai seperti ini, pasang di sudut. Ini untuk di bagian tengah. Selanjutnya kita pasang bahan tambahan di bagian sebelah kanan dan kiri. Tinggal kita rangkai tegak. Jadi kita rangkai di bagian tiang depan. Seperti ini. Aduh. Nah, jadi posisi nanti seperti ini kira-kira. Setelah itu kita pasang di bagian kanan dan kiri. Ini di sini, ini di sini. Kita enggak dulu. Selalu kecil. Ini fitting. Langsung saja kita tegak. Nah, jadi tinggal pasang tiang di bagian belakang. Tiang belakang dan di bawah 78 di bawah belakang. Selanjutnya tinggal kita pasang tiang kanan dan kiri. Dan langsung pasang di bagian samping.
Baca di kang rangkain. Apa? Gak paham tuh. Mau aku. Nah. Andaikan saja. Enggak pala. Enggak pala. Enggak pala ini nih. Dan selanjutnya tinggal pasang topi atas. Selanjutnya tinggal pasang tiang di bagian belakang. Kurasa cukup sampai di sini dulu untuk proses merangka lemari hias moncol seperti ini. Jadi tinggal untuk proses selanjutnya tidak terlalu rumit lagi. Tinggal pasang palang-palang siwar. Setelah terpasang rak damparan palang-palang keramik di bagian bawah, di samping, dan tambahkan kaki di bagian tiang belakang. Pasang pintu, pasang gorden, pasang keramik di lantai bawah, les keramik. Untuk les ini permintaan tuan rumah menginginkan les keramik yang bergambar Hello Kitty. Dan terakhir pasang semua kaca, mulai dari kaca tas, kaca pintu, kaca rak, kaca les sudut, dan semuanya. Nah, begitulah cara saya untuk membuat lemari moncol hias. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang baru ingin membuat lemari hias moncol. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi.